Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa potlot, yaitu pena untuk menulis. Ini coba lihat, besar sekali penanya. Anak-anak kecil sekarang dan juga dulu pada zaman saya, kalau mau sekolah harus diiming-imingi yang menarik, dibujuk-bujuk. Ada yang harus dibelikan spidol besar, waktu kecil diberikan bantal guling seperti pena, supaya nanti kalau besar menjadi pelajar yang rajin, yang sering menuliskan bukunya. Nah, murid-murid yang rajin seperti itu dibiasakan kalau sejak lahir, bayi sudah dikelilingi dengan aksesori-aksesori untuk belajar. Entah buku, entah potlot, entah pena, entah stip, atau penghapus. Dan semua itu mengarahkan si anak supaya terbiasa dengan alat-alat sekolah. Saudara-saudari yang terkasih, murid itu menjadi patuh ketika dia senang dengan apa yang digemarinya. Ketika dia juga senang dengan apa yang menjadi kegiatannya. Maka anak-anak biasanya kelompok bermain itu isinya cuma main terus, supaya dibiasakan akrab dengan segala permainan, teman-teman, sosialisasi dengan lingkungan, dengan alam, dengan teman-teman. Dan itu menjadi awal untuk masuk pada pendidikan berikutnya, yaitu dengan membaca, menulis. Maka itu menjadi semacam pembiasaan di mana anak-anak bisa menyukai kegiatan belajar mengajar. Injil hari ini juga berbicara tentang guru dan murid. Yesus memanggil murid-muridnya. 12 murid dipanggil untuk mengikuti Yesus, untuk secara khusus disiapkan, dididik bersama-sama dalam hidup bersama sebagai semacam metode pendidikan yang akrab. Seperti kalau di zaman sekarang ya asrama. Tetapi ini asramanya karena Yesus tidak punya rumah, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, keliling ke sana kemari untuk mengajar, maka asramanya adalah hidup bersama Yesus. Para murid dibiasakan untuk senang, menikmati bersama Yesus. Mereka diutus, maka Yesus memberikan kuasa kepada para murid, 12 murid itu, untuk mengusir setan, memberikan kuasa untuk berbuat sesuatu yang lebih, supaya para murid itu menjadi terbiasa dengan karya-karya Tuhan, menyembuhkan, melayani, membimbing domba-domba sampai kepada kebenaran. Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi. Maka Matius menulis Injilnya dengan hati-hati, dengan tidak mau menyakiti orang-orang Kristen Yahudi. Dia menuliskan tentang Yesus, waktu Yesus mengutus 12 muridnya ini. Aku mengutus kamu bukan kepada domba-domba di luar bangsa terpilih, tetapi aku mengutus kamu kepada domba-domba sesat di kalangan kaum Israel. Jadi yang diutamakan adalah bangsa Israel, orang Yahudi. Karena apa? Matius tidak mau mengecewakan orang Kristen Yahudi. Dan disitulah kenapa dipokokkan orang-orang Kristen Yahudi, domba-domba yang tersesat di kalangan orang Yahudi. Jangan pergi ke Samaria, ke bangsa lain. Padahal kalau Injil lain kan mengatakan bahwa mereka bisa pergi ke tempat lain, karena justru bangsa yang dipilih itu tidak mau menerima. Dan akhirnya pemungut cukai, orang-orang yang pendosa, menjadi sasaran pewartaan Yesus sendiri. Matius mempunyai kekhasannya sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, murid-murid Yesus dibiasakan dengan cara hidup Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus, hidup bersama Yesus, istirahat tidur dengan Yesus. Mereka melihat pengajaran langsung dari Yesus, tidak lewat teori, tetapi lewat praktek.
lewat kebiasaan-kebiasaan, lewat membangun karakter dengan meneladan hidup bersama, dengan membangun habitus di mana mereka sebagai pengikut Kristus. Jangan engkau mengandalkan kepada hal-hal manusiawi, tetapi andalkan kepada Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, di antara 12 murid Yesus dari berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang, ada yang nelayan, ada yang politikus, ada yang terpelajar, ada juga yang menjadi pemberontak, ada juga yang punya background keuangan, mengatur keuangan, dan itu semua disatukan dalam kerjasama saling melengkapi, dan terbentuklah 12 murid itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai seorang teman yaitu Romo Yesuit yang pengalamannya sangat mengesankan. Pada awal orang itu ketika masih muda, dia bersekolah di SPG di salah satu kota. Dan di tempat itu juga dia membantu menyiapkan misa, bersih-bersih gereja sebagai koster. Dan dia juga disekolahkan oleh Romo di situ, di SPG itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, awalnya dia bukan Katolik, tetapi ketika dibiasakan dengan kehidupan menggereja dalam pelayanan, bahkan dia sudah mulai tahu tentang liturgi, pelan-pelan dia tertarik menjadi Katolik. Dan kemudian ketika sudah dibaptis, dia tertarik masuk ke seminari. Maka ketika lulus SPG, dia kemudian mendaftar di seminari Mertoyudan dan diterima di KPA, kursus persiapan atas. Prestasi akademik awalnya tidak terlalu moncer, tergolong biasa-biasa saja. Tetapi kemudian dia tekun mendalami semua pelajaran-pelajaran, dan lama-lama dia menjadi terbiasa dengan pendidikan di seminari. Awalnya dibiasakan sebagai koster dengan kehidupan menggereja dan dibaptis, masuk seminari, dan kemudian ketika sudah masuk seminari dibiasakan dengan habitus sebagai seminaris, dengan kedisiplinan dalam belajar, dengan mencoba menekuni tugas-tugas. Akhirnya dia pun bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Dia akhirnya dikirim studi ke Roma untuk belajar teologi, dan kemudian ditabiskan menjadi imam. Dan ternyata baru tahu bahwa keluarga semuanya adalah Muslim. Maka ketika bapaknya meninggal, kami beberapa Romo ikut melayat di tempatnya. Dan menariknya adalah di kampung itu semangat gotong royongnya tinggi, yaitu di daerah Wonosari. Bagaimana masyarakat sekitar situ saling mempersiapkan jenazah bapaknya untuk didoakan bersama. Di satu sisi mereka tetap hadir mendoakan sebagai warga yang Muslim, tetapi di sisi lain anaknya dengan secara khusus misa sendiri untuk mendoakan bapaknya. Jadi dengan beberapa model doa, akhirnya jenazah bapaknya didoakan. Dan ini menjadi hal yang menarik. Dan Romo ini akhirnya banyak bekerja melayani di antara kaum migran. Dia selalu memperhatikan orang-orang pengungsi. Dia memperhatikan orang-orang yang terlantar seperti indisplaced people atau pengungsi-pengungsi yang harus tinggal sementara di satu tempat karena masalah politik, karena masalah bencana, dan juga penyebab-penyebab yang lain. Maka dia kemudian menjadi salah satu rasul tadi dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan formasio, didikan-didikan. Akhirnya dia menjadi murid yang handal sampai sekarang masih berkarya di tengah-tengah kaum migran, kaum pengungsi, dan dia pun selalu memberi perhatian kepada karya-karya ini. Sampai sekarang saya kadang-kadang berkontak lewat Facebook, dan Romo ini selalu menjadi Romo yang rendah hati, yang menyapa dan selalu tidak menunjukkan kesombongan. Maka kita bisa juga seperti para murid tadi, belajar untuk
mengikuti habitus baru. Apa yang kita harapkan, kita impikan. Mungkin dengan membiasakan diri dengan doa-doa, membiasakan diri dengan melayani, memberi perhatian kepada orang-orang yang tidak diperhatikan banyak orang atau yang sedang mengalami kesusahan, penghiburan kepada orang-orang yang sedang tertekan. Dan disitulah dengan membiasakan diri itu, karakter kita ditempa dan kita pun akan dibentuk menjadi murid-murid Kristus yang selalu menyertainya kemanapun ia berada. Maka mari kita hidupi kemuridan itu dengan penuh iman dan dedikasi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.